Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan berbagi sedikit pengetahuan untuk masalah kelistrikan ataupun pengapian di motor Jupiter MX ya. Nah, ini terdapat motor Jupiter MX lama. Nah, perlu kita ketahui di sini banyak kabel ya, banyak kabel dan banyak warna ini yang menuju ke CDI ya teman-teman. Ini ada 2 buah soket. Nah, jadi apa saja sih yang berhubungan dengan CDI di motor Jupiter MX? Nah, yang pertama di sini ada di bagian karburator ada sensor ya. Ini semacam TPS ya. Ini berfungsi untuk menaikkan ketika RPM tinggi, berfungsi untuk memajukan sistem pengapian ya di CDI tersebut. Nah, dan ini pun untuk kabel-kabelnya ini ada yang terhubung ke bagian relay kipas ya, relay kipas. Kemudian ada juga yang terhubung ke CDI. Kemudian yang selanjutnya, nah yang selanjutnya di sini ada sensor suhu ataupun sensor ECT. Nah, ada 2 buah kabel. Yang warna hitam itu adalah massa ataupun ground, sedangkan yang warna hijau leres merah ini yang menuju ke CDI ya, terhubung dengan CDI. Sedangkan yang hitam itu terhubung dengan semua ground di bagian mesin ya. Ground lampu, kemudian ground CDI, ground kiprok itu terhubung. Nah, kemudian di sini ada semacam relay. Ini relay untuk menghidupkan kipas radiator ya. Nah, di sini ada 2 buah kabel warna coklat itu 12 volt ya, teman-teman. Ini standby. Ini ketika kunci kontak on, maka dia ada arus ya, teman-teman. Ada arus standby di sini. Kemudian ini yang warna kuning leres putih itu yang terhubung ke CDI, sedangkan yang warna hijau ini warna biru ya, warna biru juga terhubung ke CDI dan semacam TPS seperti ini ya. Nah, terhubung ke sini warna biru ya. Nah, ini ada warna biru. Kemudian ini ada warna biru. Kemudian di sini juga ada warna biru. Nah, nanti si warna biru ini yang menuju ke kipas langsung. Nah, ini soket kipas nih. Nah, soket kipas ada kabel warna biru. Kemudian ada hitam. Kalau hitam itu ground ya, massa dari kipas tersebut. Sedangkan yang warna biru ini yang terhubung dari relay ini. Nah, dari relay ini. Sedangkan yang kuning leres putih ini adalah arus positif. Bukan arus positif, arus negatif dari CDI. Nah, jadi CDI nanti memberikan arus negatif. Nah, di sini ada arus positif, sudah ada arus positif, sehingga apabila CDI memberikan informasi ya ke relay ini terhubungnya arus negatif, maka si relay ini akan terhubung sehingga menghubungkan antara 2 kabel ini warna coklat dan biru, sehingga dia terhubung ke kipas radiator. Maka dia akan menghidupkan kipas tersebut ketika suhu sudah mencapai di batas maksimal. Nah, jadi seperti itu untuk sistem kipas radiator ya, melalui relay dulu, kemudian ke bagian kipas diinformasikan oleh CDI dulu. Nah, oke, kemudian langsung saja kita bahas nih apa fungsi dari kabel-kabel ini. Nah, yang pertama kan soketnya berbentuknya seperti ini ya. Ini klipnya di atas, ini klipnya di atas supaya membacanya tidak rumit. Nah, jadi posisinya seperti ini. Kalau dibolak-balik kan nanti teman-teman juga salah paham ya, ataupun gagal paham. Nah, seperti ini. Klipnya di bagian atas ataupun penguncinya. Nah, oke, yang pertama di sini ada warna hijau leres putih. Nah, ini fungsinya buat apa? Jadi ini kabel terhubung ke lampu speedometer ya, yang ada nanti kalau misalkan sensor, kalau misalkan suhu udah panas, dia bakalan menghidupkan lampu indikator ya, yang berwarna merah ataupun lampu suhu. Nah, ini terhubung ke speedometer. Kemudian yang kuning ini arus negatif ya, arus negatif yang terhubung ke relay kipas. Ini arus negatif. Kemudian yang kuning dan warna biru ini yang terhubung ke bagian TPS di sini. Nah, TPS ya di karburator ya, sensor karburator. Ada warna kuning, ada warna biru, kemudian ada warna hitam leres biru yang kecil ya. Nah, yang kecil. Nah, kemudian untuk yang warna biru leres hitamnya ini terhubung juga ke CDI. Tiga-tiganya terhubung ke CDI. Nah, ini di sini terhubungnya ya. Nah, oke, kita ulangin. Yang pertama ini yang ke lampu indikator, kemudian yang putih leres kuning ini adalah arus negatif yang menuju relay, yang menuju ke kipas ya. Dan ini menuju TPS, yang biru menuju TPS juga, sensor karbu ya.
Nah, yang ini juga sama, yang menuju sensor karbu. Nah, kemudian di sini kita bisa baca ada warna coklat itu adalah arus 12 volt ya. Arus 12 volt keluaran kunci kontak. Keluaran kunci kontak ya, dari aki, bisa juga dari kiprok ya. Kalau misalkan nggak pakai aki, dia arusnya dari kiprok. Kalau misalkan pakai aki, arusnya dari aki yang menuju ke CDI melalui kunci kontak ya. Ketika kunci kontak on, maka di sini ada arus ya. Apabila kunci off, maka arusnya terputus. Kemudian yang ini, nah yang warna hijau leres merah itu yang terhubung dengan sensor ECP ya, sensor suhu mesin. Nah, apabila sensor suhu mesin sudah mencapai batas maksimal, dia ngasih informasi ke CDI sehingga dia bisa menyalakan lampu yang ada di speedometer melalui jalur kabel warna hijau leres putih ini. Nah, ini saling bersangkutan ya. Jadi ini memberitahu ke CDI suhu sudah panas. Nanti CDI memberitahukan ke speedometer, ke lampu suhu ya. Nah, seperti itu. Kemudian yang warna putih ini adalah dari pulser ya. Nah, dari pulser ada dua. Yang putih ini arus positif dari pulser, sedangkan yang warna pink ini arus negatif dari pulser. Ini sangat berpengaruh juga untuk pengapian. Nah, kemudian yang warna oranye ini keluaran CDI ya, yang menuju ke coil, kemudian ke busi. Sedangkan yang hitam ini adalah ground ataupun massa, jadi terhubung ke semuanya. Bisa ke ground lampu, bisa ke ground kipas, ke ground apalagi ya, pokoknya kalau namanya ground itu terhubung semuanya ya. Spool juga terhubung dengan ground ini. Nah, jadi untuk sistem pengapian di motor Jupiter MX yang berpengaruh untuk kabel-kabelnya cuman ada 5. Nah, cuman ada 5 seperti ini. Warna coklat 12 volt, warna putih dan pink itu pulsar ya, positif negatif. Kemudian yang oranye ini menuju coil, yang hitam itu massa. Nah, apabila dari salah satu kabel ini ada yang terputus, maka motor dipastikan mati, tidak bisa hidup ya teman-teman. Nah, dan apabila untuk ke 6 kabel ini ada yang terputus, maka tidak ada pengaruh ke bagian kelistrikan pengapian ya. Tidak ada pengaruhnya untuk kabel ini, karena ini terhubungnya dengan sensor-sensor ya, sensor suhu, kemudian sensor TPS, kemudian sensor kipas dan lampu. Nah, mungkin sudah paham ya di sini untuk sistem pengapian ya di motor Jupiter MX. Kemudian saya jelaskan lagi untuk yang menuju ke bagian kipas radiator. Ketika kipas radiator bisa menyala itu kenapa? Nah, jadi informasi dari suhu ya teman-teman, dari suhu ataupun sensor sensor engine cooling temperature. Nah, ini yang warna hijau leres merah ini, nanti kan dia ngasih informasi ya, ngasih informasi ke sini, ke CDI, ngasih informasi ke CDI. CDI juga ngasih informasi ke lampu speedometer. Nah, kemudian disitulah baru si kipas mulai dinyalakan. Nah, nanti dikasih informasi oleh kabel kuning leres putih ini ke bagian relay dulu ya. Ini adalah arus negatif. Nah, arus negatif. Nah, langsung ke bagian relay sekarang. Nah, kabelnya terhubung ke sini ya. Ini arus negatif. Sedangkan yang warna coklat itu ada 2. Itu arus positif. Dia udah standby ya. Yang ini udah standby nih. Nah, yang warna coklat ini udah standby. Dan ini juga dua-duanya udah standby. Ketika ada arus negatif dan positif terhubung di sini, maka dia akan menghubungkan kedua buah kabel ini, kabel coklat dan kabel warna biru. Nah, maka si ini akan terhubung ya. Kabel coklat dan biru akan terhubung sehingga menghubungkan arus langsung menuju ke, nah ini soketnya, soket kipas. Nah, ini ada warna biru ya. Nah, ini yang menuju kipas. Dan ini untuk yang warna hitam itu massa. Nah, otomatis kipas bakalan nyala ya, karena mesin sudah sangat panas. Jadi begitulah teman-teman untuk informasinya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sedikit informasi dari saya bisa bermanfaat. Apabila ada yang kekurangan mohon dimaklumi. Oke, terima kasih.